menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anak punya asam sulfat dan yodium, Mas. salah ya? Iya, Mas. Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau Biasanya nanya apa? asam Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam Mas. folat Ini jadi ya. sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh ya, monggo biar warga yang menilai ya. Mas, soal susu hati ini kan juga kenapa sorotan juga, Mas. Soal susu hati katanya untuk stunting ini ternyata di susu hati ini. Itu untuk yang 2 tahun ke atas. Kemarin kan sudah saya sampaikan, tetap fokus ke ASI. Sehat ya Bung Rocky ya? Sangat sehat, karena saya setiap hari minum asam sulfat. Asam sulfat saya kira mungkin waktu itu ibu Anda memang saya pastikan dengan hasil seperti Anda tidak minum asam sulfat tapi minum asam folat ya. Karena kalau yang seperti disarankan oleh Gibran, saya kira bahaya banget ini ibu-ibu ini, bukan hanya stunting lagi. Iya, itu asam sulfat adanya di kawah Gunung Gede, kawah gunung Pancar, itu semuanya asam sulfat itu, alias belerang. Ya. Oke, saya kira dengan ini bukan slip of tongue ya, karena bukan hanya sekali dia menyampaikan itu, hanya 2 kali ya. Di setidaknya para netizen itu punya 2 video di tempat yang berbeda. Gibran menyatakan hal yang sama. Jadi ya kawan ini satu, pertama dia pasti nggak tahu soal itu, kedua contekannya salah atau ketiga dia salah membaca contekan. Dan ini kemudian menjelaskan pada kita mengapa kemudian tim dari paslon Prabowo Gibran itu mati-matian untuk menolak debat di KPU. Ini bisa dikasih tema debatnya kan? Karena banyak netizen yang juga usulin ya ada debatnya soal nama-nama ikan aja lah itu. Dapat sebetulnya kan. Tapi makin lama Gibran ini makin bukan sekedar faktor yang mendefisitkan suara Pak Prabowo, tapi faktor yang mendestruksi kemampuan akuisisi. Ya. Jadi merusak betul, karena tidak mungkin orang menganggap bahwa calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk bahkan mengucapkan gagasan kecil atau mengucapkan rumus kimia yang sederhana yang anak SMA juga tahu dari awal tuh H2SO4 itu artinya asam belerang, asam sulfat tuh. Tapi udahlah, itu satu soal yang makin lama bikin panik sebetulnya. Jadi kepanikan di tempatnya Pak Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer, karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan pasti Prabowo jengkel juga kan, walaupun nggak diperlihatkan di baliho kejengkelan Pak Prabowo, tapi kita bisa duga bahwa sebagai pembaca buku dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, Prabowo merasa masa hal sepele itu nggak ngerti apa itu asam sulfat kan. Jadi harusnya dari awal mesti ada tim yang menuntun Gibran tuh, tapi mau dituntun dengan cara apa itu masalahnya kan. Dan Pak Jokowi kalau dari awal bisa dituntun, ngapain mesti lewat Mahkamah Konstitusi? Dan itu kemudian yang dibuka bahwa dari awal Gibran itu jadi wali kota juga itu karena tekanan Pak Jokowi pada FX Rudi, tekanan Ibu Iriana segala macam kan. Jadi terlihat bahwa Gibran memang dipersiapkan dibikin